Baik, ayah bunda, kita masuki materi kita macam wakaf. Macam wakaf, sebelum masuk ke sini kita sudah mempelajari tanda-tanda wakaf. Ada tanda wakaf berupa huruf jim, ja, yaitu wakaf jaiz, artinya boleh berhenti, boleh melanjutkan. Ada tanda wakaf, wakfu Allah, artinya diutamakan berhenti. Ada tanda wakaf azim berupa huruf mim, harus berhenti. Ada tanda wakaf lam alif, yaitu tanda wakaf mamnu, artinya dilarang berhenti kecuali di akhir ayat. Kemudian dan seterusnya. Ayah bunda ananda yang berbahagia, ada berapa macam wakaf dalam suatu keadaan? Mari kita simak, perhatikan. Yang pertama ada wakaf intizori, wakaf ikhtibari, wakaf ittirori, wakaf ikhtiyari. Ada 4. Kita masuki satu persatu. Wakaf intizari diberlakukan pada kata tertentu kemudian mengulangi bacaan pada ayat tersebut. Wakaf ikhtibari diberlakukan seorang penguji dalam suatu ujian menghafal atau ketika guru mengajar. Bentuk ujian bisa ujian menghafal, ujian membaca, ujian tahfiz atau ujian qiraah, ujian tilawah. Maka kemudian guru boleh memperhatikan bacaan muridnya ketika guru melihat ada kesalahan dalam, misalnya dalam makhraj. Kemudian yang ketiga, wakaf ittirori diberlakukan dalam keadaan darurat atau terpaksa karena nafas pendek, bersin, menguap, batuk, dan yang lainnya. Wakaf berikutnya wakaf ikhtiyari, berhenti atas pilihan sendiri. Tidak lama ayah bunda nanda, kita usahakan 10 menit selesai. Macam wakaf ikhtiyari tam ada 4. Pertama macam wakaf ikhtiyari ada 4. Pertama wakaf ikhtiyari tam. Wakaf ini digunakan berhenti pada kata yang sempurna dan tidak ada hubungan dengan lafaz maupun makna bacaan selanjutnya. Perhatikan kursor. Biasanya berhenti pada akhir ayat atau kisah atau akhir surat. Misalnya akhir ayat dari Maliki Yaumiddin. Jadi kalau ditanyakan tuliskan contoh ikhtiyari tam, tuliskan dari Maliki Yaum sampai Middin. Yang kedua di akhir kisah. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 20. Itu potongan ayatnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadir. Nah, di situ berhenti adalah ikhtiyari tam, akhir kisahnya. Kisah itu dari ayat 1 sampai 20 mengenai keimanan, kemunafikan, dan kekafiran. Berikutnya di akhir surat, contohnya surah Al-Fatihah ayat 7, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sana ada akhir surat. Jadi kalau diminta tuliskan contoh penggunaan ikhtiyari tam, maka tuliskan dari Shiratal ladzi sampai waladdallin. Jangan dituliskan dari ayat 1 sampai ayat 7. Berikutnya ikhtiyari kafi. Apa itu ikhtiyari kafi? Berhenti pada lafaz yang sempurna tapi berhubungan dengan makna selanjutnya. Dan ini tidak salah, makna tidak menjadi salah. Contoh, di dalam hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya. Perhatikan kursor saya. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Berhenti di sini.
ada tanda wakaf. Kemudian dia ikhtiyari kafi di sini karena masih ada hubungan makna dengan bacaan selanjutnya, apa? Yaitu walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Berhenti. Baru kemudian dia melanjutkan dan masih ada hubungan dengan makna selanjutnya. Dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Ini ikhtiyari kafi masih ada hubungan dengan makna selanjutnya. Berikutnya ikhtiyari hasan. Berhenti pada kata yang sempurna tapi masih berhubungan dengan lafaz dan makna selanjutnya. Contoh, berhenti pada kata sempurna alhamdulillahi, itu berhentinya sempurna. Tapi apakah ini benar? Alhamdulillahi rabbil alamin. Apakah benar? Coba dilihat di ayat 1. Adakah disebut tanda wakaf di setelah huruf lillah? Dan apakah kita mengatakan alhamdulillah berhenti di situ adalah nafas yang pendek? Silakan berpikir. Di sini berhenti pada kata yang sempurna alhamdulillah. Kemudian dia melanjutkan rabbil alamin. Masih berhubungan dengan lafaz dan makna selanjutnya. Apa lafaz dan makna selanjutnya? Rabbil alamin lafaznya, maknanya adalah Tuhan semesta alam. Segala puji bagi Allah. Berhenti. Stop. Kemudian dia melanjutkan Tuhan semesta alam. Itu kan kata yang sempurna. Kemudian secara lafaz dan makna masih ada hubungan. Berbeda dengan ikhtiyari kafi. Ikhtiyari kafi berhentinya pada lafaz yang sempurna tapi masih berhubungan dengan hanya makna selanjutnya. Masih berhubungan dengan makna selanjutnya. Kemudian wakaf ikhtiyari qabi digunakan pada kata yang tidak sempurna. Menjawab soal yang diberikan. Kemudian klik kirim, kemudian akan ada muncul bacaan tulisan tanggapan Anda telah direkam. Adapun nilainya belum bisa dilihat karena ada soal esai. Tapi kalau semuanya soal pilihan ganda, skor bisa langsung dilihat. Maka klik lihat skor, maka akan muncul skor. 100 per 100 berarti skornya 100. 90 per 100 berarti skornya 90. 80 per 100 berarti nilainya skornya 80 dan seterusnya. Contoh formulir, apabila ayah bunda menggunakan personal komputer, silahkan ayah bunda buka personal komputer ayah bunda atau laptop ayah bunda. Gunakan Gmail yang didaftarkan di Google Classroom. Klik classroom.google. Pilih kelas. Misalnya di sini contohnya 4D ya. Oh bukan, 2E ya bunda. Klik tugas kelas. Akan muncul seperti ini. Pilih tugasnya, tugas Quran per 13-14 April. Akan muncul seperti ini. Akan ada Google Formulir. Nih. Klik Google Formulirnya. Kemudian seperti ini. Ini soal kuisnya. Silakan ditulis nama. Jangan namanya nama ku atau Mahendra. Pilih kelasnya 2E. Passwordnya ingat bunda ya, ayah bunda ya, Ananda. Yakin bisa huruf kecil itu. Huruf kecil semua tanpa spasi. Klik berikutnya.
kita akan berjumpa dengan soal. Ini kebetulan soalnya semuanya esai, tidak ada pilihan ganda. Kita jawab saja. Misalnya, lam ta'rif apakah dalam alhamdu qamariyah? Pada bacaan atau batu, lam ta'rif apakah? Klik di sini. Syamsiyah. Pada bacaan An-Nas, berapa lam ta'rif apakah? Syamsiyah. Bacaan Al-Baqarah dan Qamariyah. Kirim jawabannya. Nah, kebetulan di sini bisa ada menu lihat skor, dan lihat skornya akan muncul seperti ini. Nilainya 100. Ini 100. Kalau di sininya 90 berarti nilainya 90. 80 berarti 80. Kita lihat ke bawah, tanda centang berarti betul. Ini jika tanda X password Anda salah, jika tanda centang password Anda benar. Tanda centang maka betul semua jawaban kita. Demikian ya Bunda, semoga berkah dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sehat-sehat selalu buat ayah Bunda di rumah, Ananda. Semoga tetap belajar online secara semangat, dan kita tetap optimis semangat. Kita tetap optimis sehat dengan makanan yang bergizi, makan makanan yang bergizi dan seimbang, olahraga yang cukup, olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan menjaga ibadah dan kebersihan. Kita akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.